Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joinoya Saputra Daily dengan nomor NIM 18720500044. Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Menciptakan dan menggunakan database. Pada prinsipnya, menciptakan database mencakup 3 langkah, yaitu 1. Menentukan kebutuhan data. Ada 2 pendekatan, yaitu A. Pendekatan berorientasi proses. Tentukan masalah. Kenali keputusan yang diperlukan. Deskripsikan kebutuhan informasi. Tentukan pemrosesan yang diperlukan. Tentukan kebutuhan data. Spesifikasi data. B. Pendekatan model perusahaan. Model data enterprise. Kembangkan database dan database. Dua. Menjelaskan data. Sistem menjelaskan database menggunakan istilah-istilah spesifik untuk mengembangkan definisi data yang mereka miliki. Setelah elemen-elemen data yang diperlukan ditentukan, maka dijelaskan dalam bentuk kamus data. Kamus data dapat berupa kertas atau file komputer. Jika berupa file, sistem kamus data diperlukan untuk menciptakan dan memelihara serta mempersiapkannya untuk digunakan. Setelah kamus data diciptakan, penjelasannya harus dimasukkan dalam DBMS. 3. Memasukkan data. Setelah skema dan subskema diciptakan, data dapat dimasukkan ke dalam database. Hal ini dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan mengetik data langsung ke dalam DBMS, membaca dari pita atau piringan, atau men-scan data secara optis. Dalam memilih DBMS perlu beberapa pertimbangan. Bukunya hanya karena mahal harganya. Ada 4 hal yang terpenting, yaitu 1. Bahasa query. 2. Pertimbangan keamanan. 3. Biaya tak langsung pemrosesan. 4. Kecocokan dan tipe aplikasi. Model database. Menurut Wikipedia, yang artinya database model adalah teori seputar bagaimana data itu akan disimpan, disusun, dan dimanipulasi dalam sebuah sistem database. Dari awal, konsep database mulai banyak digunakan sekitar tahun 1960-an di Amerika. Sebagai teori dikemukakan tentang bagaimana cara menyajikan sebuah data agar mudah digunakan. Mudah digunakan di sini mencakup membuat, membaca, memperbaharui, dan menghapus data atau CRUD, yaitu create, read, update, and delete. Dari situ mulailah berkembang berbagai database model, mulai dari flat model, hierarchy model, network model, hingga relation model. Flat model adalah sebuah istilah lain dari tabel sederhana seperti di Microsoft Excel tanpa aturan dan cara penulisan tertentu. Dalam hierarchy model, data disusun seperti pohon terbalik sehingga data terorganisasi ke bawah. Model database ini digunakan pada sistem database awal seperti Information Management System atau IMS oleh IBM 1966. Sedangkan network database model merupakan mengembangkan dari hierarchy model. Pengelola database. Dalam sistem pengelolaan basis data atau DBMS mempunyai beberapa unsur agar sistem dapat berjalan optimal. Bagian keseluruhan atau komponen dari sistem pengelolaan basis data atau DBMS antara lain: perangkat keras adalah semua bagi fisik atau dapat diraba.
Di dalam sebuah komputer, komponen DBMS ini seperti papan ketika saat mengetik, query basis data, RAM sebagai penyimpanan, sementara aktivitas mengelola basis data pada komputer sebelum sepenuhnya dieksekusi. Channels hard disk sebagai penyimpanan utuh basis data, perangkat jaringan, perangkat flat panel display sebagai tampak layar atau antarmuka DBMS pada komputer dan sebagainya. Bagian A. Perangkat lunak atau software adalah perangkat yang tidak dapat disentuh yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugas. Komponen sistem pengelolaan basis data atau DBMS ini adalah sekumpulan program yang digunakan untuk mengontrol dan mengelola basis data secara keseluruhan. Komponen perangkat lunak DBMS ini diantaranya perangkat lunak sistem operasi sebagai fondasi DBMS, perangkat lunak jaringan untuk mengatur relasi data skala besar, dan termasuk juga perangkat lunak sistem pengelolaan basis data atau DBMS itu sendiri. Bagian B. Data adalah keterangan benar dan nyata. Komponen DBMS data digunakan sebagai sumber daya dengan penyajian mendata dari data atau data dari data untuk dijadikan representasi dari objek data di dalam sistem basis data. Contohnya, mendata dari objek mahasiswa adalah NIM, nama, alamat, jurusan, dan lainnya. Bagian C. Prosedur atau prosedurse adalah metode langkah demi langkah atau tahap memecah masalah. Komponen DBMS prosedur mengacu pada aturan dan instruksi umum yang membantu merencanakan atau merancang basis data dan menggunakan sistem pengelolaan basis data. Contoh paling sederhana dalam komponen DBMS prosedur seperti mengatur dan menginstal sistem pengelolaan basis data atau DBMS, baru masuk atau login dan keluar atau logout dari perangkat lunak DBMS. Untuk pengelolaan DBMS atau program aplikasi, membuat cadangan basis data dan mengubah struktur basis data dan lainnya. Bagian D. Bahasa akses basis data digunakan untuk mengakses data dari database dengan sintaks atau query masing-masing DBMS. Contohnya komponen DBMS bahasa akses basis data ini mengacu pada membuat database baru, tabel, memasukkan data, mengambil data yang disimpan, memperbaharui data dan menghapus data pada sistem basis data. Keuntungan implementasi sistem manajemen basis data atau DBMS. Menurut Connolly dan Beck 2010, keuntungan penggunaan DBMS adalah sebagai berikut. 1. Kontrol redundansi data. Pendekatan basis data untuk menghilangkan redundansi dengan mengintegrasikan file-file sehingga salinan data yang sama tidak disimpan. Walaupun begitu, penggunaan pendekatan basis data tidak dapat menghilangkan redundansi sepenuhnya, tetapi hanya mengontrol jumlah redundansi. 2. Konsisten data. Pengurangan redundansi secara otomatis akan meningkatkan konsistensi data. 3. Sharing data. Basis data milik sebuah organisasi dapat dimanfaatkan oleh seluruh bagian organisasi yang berhak mengakses data tersebut. 4. Meningkatkan integritas data. Integritas basis data mengacu pada validitas dan konsistensi data yang tersimpan. Integritas menunjukkan batasan dan aturan yang tidak boleh dilarang dalam sebuah basis data. 5. Meningkatkan keamanan data.
Keamanan basis data merupakan perlindungan basis data dari pihak yang tidak berhak. Hal ini dapat dilakukan dengan member sebuah username dan password, serta melakukan pembagian hak akses pada penggunaan. Sekian dan terima kasih.